أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana sekiranya fenomena yang mungkin ini masih ada sebagian mengalami, sebagian sudah meninggalkan, ataupun sebagian juga belum tahu nih tentang. Karena dianggapnya ini dianggapnya tabu, dianggapnya aneh, dianggapnya kok ekstrim. Betul, bahkan ya. Betul, karena ini sangat lekat sekali dengan keseharian kita. Dari bayi kita sudah tahu. Disimak, maksudnya ketika ibu kita hamil beberapa tuh, dulu ya. Perutnya udah langsung disuguhkan. Betul, sajian ini sajian ya. ini. Apa sih namanya? Apakah itu? Sajian MUSIK. Iya. Musik. Masya Masya Allah. Sisters, kita akan ngomongin tentang musik. Baik, Masya Allah. Kenapa kita angkat? Karena ini nampaknya gak lepas dari keseharian kita ya. Dan gak anak muda doang. Betul, semua. Old school juga. 80-an, 90-an, 70-an, 60-an. semua. Makin tua katanya makin keren. Betul, Masya Allah. Tapi kita coba diskusikan ya dengan guru-guru kita nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin bagaimana sih perspektif Islam memandang tentang hal ini, tentang musik dalam Islam? Mungkin bisa diawali dengan Al-Ustadz Muhammad. Silakan Ustadz, fadal. Ya, barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sebelum ini buat teman-teman, ini sebenarnya pembahasannya bukan pembahasan kita doang yang berbahas. Betul. Ini udah banyak banget yang bahas. Cuma lagi-lagi counter banyak banget dari luar mengatakan hal yang berbeda gitu loh kasarnya. Makanya Anda minta buat semua yang dengar itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar. Amin. Dan rizkikanlah kepada kami agar kami mampu mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan perlihatkanlah yang batil itu batil dan berikan rizki kepada kami untuk menjauhinya. Ya, karena doa ini penting. Karena doa ini penting. Dan kalau kita bicara tentang musik di dalam Islam, maka nggak perlu basa-basi. Kenapa nggak perlu basa-basi? Kalau musik itu haram, karena ada 5 ayat yang mengharamkan, 14 hadis yang mengharamkan, 20 perkataan sahabat, dan 31 penukilan ijma' untuk haramnya musik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masa kita perlu basa-basi lagi untuk masalah ini? Selesai kajian. Belum selesai. Masya Allah. Bisa lagi Ustaz, 5 ayat. 5 ayat ya, ada 14 hadis, ada 20 perkataan sahabat kurang lebih, ada 31 penukilan ijma'. Kesepakatan ulama. 31 kesepakatan ulama telah dinukilkan oleh para ulama. Allahu Akbar. Salah satu ayat yang dibawakan oleh para ulama tentang ini adalah surat Luqman ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia itu ada yang membeli ya lahwal hadith. Lahwal hadith ini kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, bahwa lahwal hadith adalah nyanyian. Ya, liyudilla an sabilik. Nyanyian ini untuk menyesatkan orang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari ayat ini aja kita memahami bahwa para sahabat itu menilai bahwa nyanyian itu yang dimaksud oleh Allah dapat menjadikan seseorang tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang dikatakan oleh para a'immah atau para imam-imam tafsir dari kalangan para sahabat. Juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pada saat beliau itu menafsirkan kalimat lahwal hadith. Lahwal hadith yang akan atau bisa menjadikan seseorang tersesat, beliau bilang huwa wallahil ghina. Dia tuh lahwal hadith demi Allah, itu nyanyian. Di riwayat yang lain beliau mengatakan al-ghina walladzi la ilaha illahu. Al-ghina walladzi la ilaha illahu. Al-ghina alladzi la ilaha illahu. Demi Allah itu nyanyian. Demi Allah itu nyanyian. Demi Allah itu nyanyian. Ditekankan ya. Dan ini tafsiran dari Ibnu Mas'ud. Yang Ibnu Mas'ud, yang Ibnu Umar, yang Ibnu Abbas. Mereka ini melihat ayat ini turun. Dan mereka orang yang lebih paham tentang maksud Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat tersebut. Ya. Begitu juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ya, dan yang paling menarik riwayat dari Ibnu Abbas tafsirannya, dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Umar, semua kan bilangnya nyanyian. Yang paling menarik adalah tidak ada satupun sahabat yang mengkritik penafsiran ini. Oh, Masya Allah. Jadi semuanya sepakat. Iya.
semuanya berarti apa? Sepakat. Nggak ada yang mengkritik. Nggak ada yang mengkritik bahwa lahwal hadis ini adalah sebuah nyanyian yang akan menyesatkan seseorang, dan ini tandanya bahwa hal itu adalah haram dalam Islam. Juga surat Al-Isra ayat 64. Dalam surat Al-Isra ayat 64, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautik." Ya, dan ajaklah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Maksudnya syaitan. Suara syaitan itu ajak manusia untuk menjadi orang-orang yang ikut bersama kalian gitu loh. Nah, para ulama dalam masalah ini mengatakan kalimat Allah Subhanahu wa taala ya, bisautik dengan suaramu, maksudnya adalah ghina, nyanyian. Berarti nyanyian ini ya salah satu senjata syaitan biar orang tergiring gitu. Jadi sohib-sohibnya setan. Ya, jadi teman-temannya apa? Teman-teman syaitan. Dan perkataan ini atau tafsiran ini diriwayatkan oleh Mujahid, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, ini dari dua hadis, dua ayat. Bisa juga dilihat oleh teman-teman sekalian di surat An-Najm ayat 61, di surat Qasas ayat 55, di surat Furqan ayat 72. Ini dilihat tafsiran para salaf tentang ini apa aja. Maka di situ la ghubar lagi udah, nggak ada debu-debu lagi yang menghalangi Anda bahwa Anda akan meyakini bahwa ini adalah dalil-dalil pengharaman dari musik. Itu dari ayat. Adapun hadis maka lebih banyak lagi. Ya, ada 14 hadis kurang lebih. Bahkan Syekh Albani rahimahullah taala mengatakan ada puluhan hadis dalam masalah hal ini. Pertama dari Sahih Bukhari. Nah, macam-macam nih. Sahih Bukhari ya akhi. Masya Ya, Allah. bukan kitab di bawah-bawah Sahih Bukhari, ini Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ghanmin al-Ash'ari. Abdurrahman ini mengatakan, hadatsani Abu Amir atau Abu Malik al-Ash'ari. Aku diberi kabar dari Abu Malik atau dari Abu Amir atau Abu Malik al-Ash'ari. Ya. Wallahi makadzabani. Demi Allah mereka tidak berbohong kepada saya. Masya Allah. Ini penekanan banget nih, bahwa yang akan saya sampaikan itu tidak ada kebohongan di dalamnya. Apa yang disampaikan? Sami'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azifa. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamr dan alat musik. Berarti menghalalkan. Berarti Berarti hukum asalnya haram. akan ada yang menghalalkan. Akan ada yang menghalalkan. Ini apa ya, tanda bahwa nanti ada tuh orang-orang yang menghalalkan, dan ini merupakan keharaman sebenarnya. Di hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW mengatakan, la yashrabanna nasun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azifi wal mughanniyat yakhsifullahu bihimul arda wa yaj'alu minhum qiradata wal khanazir. Sungguh akan ada orang-orang dari umatku yang meminum khamr. Mereka menamakannya dengan selain namanya. Mereka dihibur dengan musik dan suara biduan wanita. Ya salam. Ini di mana nih keadaan ini nih? Dia lagi pada minum, ya. Terus ada yang nyanyi, ya. Terus pada musik, minum khamr, ya. Biduan. Itu tempat-tempat clubbing, tempat-tempat musik, semuanya gayanya udah diceritain sama Rasulullah SAW. Ya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Allah akan membenamkan mereka ke dalam bumi, dan Allah akan mengubah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Ya, ini dua hadis, ya. Kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, ente kalau ngobrol sama orang yang pengen kebenaran, itu satu hadis cukup untuk dia. Tapi kalau ente ngobrol sama orang yang gak pengen kebenaran, 1000 hadis dia gak bakal terima. Sahih. Ya, dan ini 14 hadis. 14 hadis diriwayatkan juga oleh Imran ibn Husain dalam Sunan Tirmidzi, Abu Hurairah dalam Dhammul Malahi Ibn Abi Dunya, Abu Umamah dalam riwayat Ahmad, dari sahabat Ibnu Abbas dari riwayat Ahmad, dari sahabat Ibnu Umar dalam Abu Dawud, dari sahabat Qais bin Sa'ad dalam riwayat Ahmad, Abu Hurairah lagi dalam Sunan Baihaqi, dari Sa'ib bin Yazid dalam Nasa'i, dari Anas bin Malik di Musnad Al-Bazzar, dari Abdurrahman ibn Auf di Tirmidzi, dan dari Amir bin Sa'ad dalam Musnad Tayalisi. Allahu Akbar. Itu semua sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Berarti ini bukan perkara yang sebagian sahabat tahu, sebagian lagi enggak. Ini banyak banget sahabat mengetahui hadis ini, dan semua mengatakan bahwa hal itu adalah haram. Ya, begitu juga perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pada saat beliau mengatakan al-ghina yunbitun nifaqu fil qalbi. Ghina, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Al-ghina khutbatu zina. Nyanyian itu adalah khutbahnya zina, yang diawali
Allah. dengan zina. Di awal dengan nyanyian dulu, baru orang bisa masuk ke zina. Ya. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah dalam hajinya beliau melihat ada orang yang berihram kemudian bernyanyi orangnya. Kata Ibnu Umar, ala la sami'allahu lakum, ala la sami'allahu lakum. Ketahuilah Allah tidak akan mendengar Anda. Ketahuilah Allah tidak akan mendengar Anda. Maksudnya doa Anda tidak akan dijabah oleh Allah. Ya. Ya, adapun itu hadis ya. Adapun ijma', maka ada 31 ijma'. Perkataan ulama. Kebanyakan kalau kita sebutin. Iya. Makanya Anda menyebutkan hanya beberapa saja. Baik. Ya, di antara para ulama yang mengatakan ini ijma' bukan sembarang ijma'. Biasanya para ulama kalau ngomongin ijma' sambil dibilangin juga bahwa ini nggak ada khilaf. Ini nggak ada khilaf, ini nggak ada khilaf. Menandakan bahwa ijma' ini kuat loh. Ini nggak ada khilafnya. Seperti Nawawi dalam Rawdatul Talibin beliau mengatakan al-mizmarul iraqi wa ma yudrabu bihi al-autar. Seruling juga gitar haramun bila khilaf. Haram tanpa ada khilaf. Ada khilafnya. Ya. Ibnu Rajab juga mengatakan wa ammal istima'ul alatil malahi. Adapun mendengar alat-alat musik yang dasarnya dari orang-orang asing fa muharramun mujma'un ala tahrimi. Maka haram hukumnya ijma' atas keharamannya. Wala yu'lam an ahadin minhum rukhsah fi syai'in min dhalik. Wa man nuqila rukhsata fihi 'anil imam yu'taddu bihi faqad kadzaba waftara. Dan beliau bilang dan tidak pernah diketahui dari pendapat satu imam pun bahwa ada khilaf di sana. Dan siapa yang menukil khilaf masalah itu, maka dia telah berdusta dan mengada-ngada. Berkata Al-Haytami, Asy-Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i, di Kaful Ri'a an muharramatillahu was sama', bahwa alat-alat musik hadhihi kullaha muharramatun bila khilaf. Semuanya ini haram tanpa ada khilaf. Wa man haka fiha khilafan faqad ghalata aw ghalaba alaihi hawa. Dan siapa yang mengatakan bahwa dalam mendengarkan alat musik itu ada khilaf, maka dia telah salah atau mengikuti hawa nafsu. Ijma'. Ya. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Ibnu Taimiyah mengatakan yang boleh berpendapat itu orang alim. Adapun selain orang alim, maka tugasnya ikutin ijma'nya para ahli ilmu. Ya. Dan ini nyanyian ya yang berserta alat musik itu haram. Nyanyian yang nggak pakai alat musik pun haram. Ijma'nya disebutkan sampai 31 ijma'. Allahu Akbar. Bayangin aja, sampai 31 ijma'. Ini bukan banyak lagi. Ya, dan semua dari seluruh mazhab itu ada ijma' masalah musik. Dan ijma'nya adalah Haram. Menarik luar biasa. Dan ada beberapa hal yang Anda baca ya, dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala terkait masalah musik. Jadi Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, beliau menjelaskan tentang masalah potong tangan bagi orang yang mencuri. Kemudian beliau menjelaskan bahwa hukum potong tangan ini terjatuh kepada seseorang yang mencuri sesuatu yang nilainya itu 1/4 dinar ke atas. Jadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai gitu. Beliau sebutkan contohnya seperti mushaf, seperti Al-Quran, ya, atau barang-barang yang lain. Pokoknya nilainya lebih dari 1/4 dinar. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kalau barang-barang yang haram, maka itu pencurinya nggak dipotong tangannya. Barang-barang haram. Contohnya seperti daging babi, kemudian khamr misalnya, itu nggak dipotong tangannya. Kemudian beliau mengatakan termasuk di dalamnya alat-alat musik. Babi, di kitab Al-Um, khamr, alat-alat musik. Sama kali itu pada. Jadi beliau mengatakan wala yuqta'u fi thamanit tumbur walal mizmar. Sang pencuri tidak dipotong tangannya jika mencuri tumbur, yaitu kecapi atau rebab, dan mizmar, yaitu seruling. Nggak dipotong tangannya. Nggak hanya itu sebenarnya, maksudnya intinya alat musik ya? Betul, intinya alat musik. Bahkan dalam kesempatan lain beliau juga menjelaskan ya bahwa Imam Syafi'i menyebutkan bahwa jika ada orang yang merusak alat musik orang lain, maka nggak perlu ganti rugi. Allahu Akbar. Let's go. Ini sabar ya penonton sekalian, jangan salah paham. Akhirnya pada berangkat ke toko alat musik, rusak-rusakin lagi. Bukan ya, dakwah itu tidak seperti itu. Dakwah tidak seperti itu. Nah, jadi yang ingin Anda angkat di sini adalah hal menarik, ternyata Imam Syafi'i tidak menganggap alat musik itu sesuatu yang halal. Bukan cuma berharga, tapi sesuatu yang halal. Dia tuh haram.
Kalau sampai rusak ya nggak usah diganti. Sama kayak ngerusakin khamr atau daging babi misalnya kita jatuhkan kemudian rusak. Begitu juga dengan alat musik. Iya. Allah musta'an. Subhanallah. Jadi ternyata hal ini nih hal yang lumrah di antara para ulama bahwa ini haram gitu loh. Ini yang ingin kita sampaikan. Betul. Karena sebagian kaum muslimin seakan-akan wah ini ada khilaf nih. Iya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ya akhi 5 ayat, 14 hadis, 20 perkataan sahabat. 20 perkataan sahabat, 31 ijma. Ijma. Imam Syafi'i bilang sama kayak daging babi sama khamr. Allahu Akbar. Terus masih pengen bermusik. Masya Allah. Masya Allah. Dan tadi Ustadz Muhammad menyebutkan di awal kajian tentang doa supaya kita diperlihatkan kebenaran. Betul. Allah. Dan mudah-mudahan terlihat kebenaran itu dari paparan ini. Masya Allah. Tapi Ustaz Hamdi, yang pernah kita dengar ya, menarik tentang hadis yang ma'azif itu kan, bahwa akan ada yang menghalalkan sutra, zina, dan alat-alat musik. Ini dikatakan hadis ini cacat. Allahu Akbar. Cacat. Jadi tidak bisa kita terima dengan letterlock gitu. Emang apa cacat apa gimana? Jalurnya apa gimana Ustaz? Jadi begini, anggaplah hadis ini cacat. Anggaplah. Dhaif. Nah, Maudhu', palsu. Berapa hadis yang disebut cacat? 1 hadis. Ini masih ada 13 hadis. Allahu Akbar. 13 hadis ini mau dikemanain? Wallahi. 5 ayat Al-Quran dengan penafsiran para sahabat, 20 perkataan sahabat itu pada mau dikemanain? Ijma, ada 31 ulama yang menyebutkan ijma. Tadi Imam Syafi'i juga mengatakan perkataan yang keras ya, maksudnya sampai disamakan dengan hal-hal yang haram dan lain-lain. Karena 1 hadis kemudian menjadi halal berubah semuanya, Insyaallah. kan gak mungkin. Ya, sehingga ini jawaban yang singkatnya seperti itu. Adapun jawaban rincinya adalah, ini sudah disebutkan oleh banyak ulama, diantaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Beliau menjelaskan tentang hal ini. Jadi memang Imam al-Bukhari ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, Qala Hisham ibnu Ammar. Qala Hisham ibnu Ammar. Artinya berkata Hisham ibnu Ammar. Hisham ibnu Ammar ini gurunya Imam Bukhari. Biasanya Imam Bukhari itu menisbatkan dirinya bahwa dia telah mendengar atau gurunya telah mengatakan kepadanya. Ya, itu biasanya kata-kata yang digunakan oleh Imam Bukhari. Akan tapi di hadis ini beliau tidak mengatakan hal demikian. Beliau mengatakannya qala, berkata Hisham ibnu Ammar. Paham bedanya ya? Ya. Nah, sehingga sebagian mengatakan, oh ini berarti hadisnya terputus. Imam Bukhari nggak pernah mendengar dari Hisham ibnu Ammar. Karena mengatakannya berkata, bukan berkata kepadaku, tapi cuma berkata aja. Maka para ulama menjawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, Imam Bukhari ketika mengatakan qala, itu tetap dianggap bahwa Imam Bukhari mendengar hadis tersebut. Karena persyaratan Imam Bukhari untuk meletakkan hadis di dalam sahihnya itu ketat. Ya. Beliau mempersyaratkan hadis yang dimasukkan ke dalam sahihnya ini harus beliau dengar semuanya. Sehingga kita bisa memahami dari metode Imam Bukhari ini bahwa ketika beliau mengatakan qala, bukan berarti beliau tidak bertemu dengan gurunya. Tapi beliau telah bertemu, mendengar langsung dari gurunya, sehingga beliau masukkan hadis tersebut di dalam sahihnya. Itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua adalah bahwa Imam Bukhari mencantumkan hadis ini sebagai hujjah yang beliau gunakan untuk mengharamkan musik. Beliau sedang berhujjah dengan hadis ini. Dan gak mungkin sekelas Imam Bukhari berhujjah dengan hadis yang dhaif. Paham ya? Dan para ulama sudah sepakat bahwa Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Sehingga ini hati-hati kalau mau bicara tentang Sahih Bukhari. Ya. Kemudian yang ketiga, anggaplah bahwa jalur yang disebutkan oleh Imam Bukhari sanadnya memang dhaif, terputus. Anggaplah demikian. Baik. Ternyata ulama-ulama lain selain Imam Bukhari menyebutkan hadis yang sama persis dengan jalur-jalur yang lain yang tidak terputus. Lafadznya sama. Lafadznya sama. Ini kalau kita anggap bahwa Imam Bukhari terputus. Baik. Ya. Imam Abu Dawud misalnya dalam sunannya menyebutkan hadis ini. Kemudian Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra kitabnya menyebutkan hadis ini. Kemudian Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitabnya Al-Mustakhraj
beliau juga menyebutkan hadis ini dengan jalur-jalur selain jalurnya Imam Bukhari, tapi hadisnya sama. Masya Allah. Paham ya? Dan sekali lagi, ini kita bicara cuman tentang berapa hadis? Satu hadis. dari 13. Dan udah jadi rame. Ya. Padahal masih ada 13 yang lain. Masih ada 13 yang lain, ijma juga jelas, kemudian ayat-ayat Al-Quran, perkataan sahabat. Emang suka gitu orangnya. Maksudnya yang jelas-jelas ditinggalin, cuma buat yang satu aja gitu loh. Masya Allah. Allahul musta'an. Masya Allah. Jawaban awal tuh sudah sampai tadi udah bisa closing kan. Cuman izinkan kami, izinkan obrolan Tech Talks ini adalah menyampaikan apa sih keresahan yang terjadi di teman-teman di lapangan gitu saja. Nah, pertanyaannya adalah ada yang berpendapat atau menyanggah lah gitu ya Ustaz, dan beralasan bahwasanya hukum musik itu sama seperti benda lain saat mubah gitu ya, tergantung tujuannya buat apa, kayak pisau katanya gitu ya. Karena toh dengan musik tersebut kan tergantung liriknya, siapa yang bawainnya gitu kan. Ada kalanya mungkin dengan lirik penyanyi yang mungkin bagus, liriknya bagus, banyak yang taubat tuh, banyak yang hijrah. Katanya begitu. Betul, bahkan saya bisa menjadikan ini sebagai lahan dakwah gitu sebagainya. Ustaz, mohon berikan pencerahan Ustaz tentang statement ini, Ustaz Muhammad. Barakallahu fikum. Barakallahu. Iya, banyak orang akhirnya bilang hukum musik itu sama dengan hukum pisau. Hukum pisau, astagfirullahaladzim. Tergantung siapa yang pakai. Iya. Tujuannya gimana. Allah musta'an. Pertama, gak usah kejauhan lah ngomongin pisau segala macam. Dia enggak. Baik. Dalil 5, hadis 14, selesai. perkataan sahabat 20, ijma 31. Ente mau bawa kemana? Ngapain ngurusin pisau? Ini nih banyak banget. Iya gak sih? Ini orang terlalu jauh atau enggak? Udah ada yang jelas, diminta yang mutasyabih. Betul. Ya. Yang kedua, musik itu banyak banget dari pengharamannya. Adapun pisau, apa dari pengharamannya? Gitu loh. Maksudnya dia mau menyamakan dua hal yang berbeda. Ini gak mungkin. Gitu loh. Apple to apple ya. Beda sesuatu beda dua-duanya. Nah, kalau kita ingin katakan bahwa musik itu tergantung yang pakai gitu ya. Tergantung tujuan, tergantung kegunaan. Nada gitu. dan dakwah. Iya kan? Apa tuh? Iya nada dan dakwah. So, itu, ya gitu. Dia menggunakan wasilah buat banyak tujuan tadi. Buat kebaikan. Nah, musik atau alat musik ini ya itu nggak boleh dimainkan oleh Rasulullah SAW bilang. Nggak boleh dimainin. Ya. Beda sama yang lain gitu loh. Beda sama yang lain. Misalnya contoh ya. Kalau kita katakan tergantung pemakaiannya, sekarang nih khamr. Khamr ini kan haram. Ya. Khamr haram. Tapi ada yang minum tujuannya cuma buat ngangetin badan doang. Boleh nggak? Gak boleh, walaupun tujuan ente gak mabok, cuma buat ngangetin badan doang. Tapi khamr tuh gak boleh diminum. Ini loh, alat musik itu gak boleh dimainin. Jadi mainin kayak gimana, selama ente mainin itu gak boleh. Ya, mungkin beda. tergantung pemakaiannya, maksudnya buat ngeprok hewan kali satu. Kalau ada orang kegigit sama anjing geprok pakai gitar, nah itu masih boleh itu. Beli dulu Ibanez gitu kan, banner gitu. Ya, kalau itu boleh. Kalau itu boleh. Itu beneran boleh itu. Geprak. Karena nggak dimainin. Oke. Dimainin itu nggak boleh. Apapun tujuannya dimainin itu tidak boleh. Okay. Ya. Dan yang kedua ya, ini hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang pasti ada sisi enaknya buat kita manusia tuh. Ada positifnya pasti. Iya, ada manfaatnya buat kita. Kalau nggak ada enaknya, apa susahnya ninggalin coba? Gak ada ujian berarti. Gak ada ujian, justru di situ ujiannya. Ya kan? Musik sekarang ada orang yang penikmat musik. Betul gak sih? Ada yang main musik, ada yang lain sebagainya. Itu kenapa? Di situ ada enaknya buat dia. Tapi enak di situ dilarang oleh Allah. Karena mudaratnya banyak. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan judi. Qul fihima ithmun kabir. Kata Allah, katakan bahwa judi dan musik itu dosanya besar, keburukannya besar. Tapi Allah bilang apa? Wa manafi'u linnas. Dan ada manfaatnya untuk manusia. Nah, judi sama khamr. Ada manfaatnya. Tapi apa kata Allah? Wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima. Kata Allah, dan dosanya atau keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya nggak ada hal yang diharamkan oleh Allah kecuali di situ ada enaknya untuk manusia. Apa aja pasti ada, dan di situ titik ujiannya. Iya nggak sih? Kalau nggak ada nikmat, gampang banget ninggalin. Cuma masalahnya ada nikmat di situ. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita berjuang untuk meninggalkannya. Masya Allah.
Masya Allah. Jadi mesti ditinggalkan ya, Masya Allah. Baik, Kang Reda. Nah, Yes. tadi ya, nada dan dakwah itu sempat mention ya. Iya kan? Itu cukup masyhur lah di kalangan yang berdakwah dengan nada. Iya. Oh gitu. Angkatan antum. Enggak juga ya? itu angkatannya itu. Intel lah. Baik, Masya Allah. Dan terkait ini, Ustaz, apa namanya? Ya tadi ya, beralasan buat dakwah, toh ini ada musik islami gitu. Ya kan? Iya. Mendengarnya itu bisa melumpuhkan hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sejuk ya? Bahkan bisa sampai, ya ini jadi wasilah saya hijrah, taubat gitu Ustaz. Dan melabelkan musik Islam itu gimana Ustaz? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dan telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Coba kita perhatikan tentang ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan telah kusempurnakan ya agama kalian untuk kalian. Jadi agama Islam ketika turunnya ayat ini itu sudah sempurna. Betul gak sih? Sehingga kalau kita mau menisbatkan Islam kepada sesuatu, ini harus ada nih di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam yang telah sempurna itu ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina." Yang di hari itu tidak ada ya, bukan bagian dari Islam, yang di hari itu bukan bagian dari Islam, maka hari ini juga bukan bagian dari Islam. Sekarang coba kita masuk ke yang antum tanyakan tadi tentang musik Islami. Musik Islami kan berarti musiknya dari Islam kan? Kan penisbatan musik kepada Islam. Dan coba kita lihat lagi ya. Betul, apalagi dakwah ibadah sangat mulia. Betul. Ibadah yang mulia, yang agung, yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Coba kita lihat sekarang penisbatan Islam, penisbatan musik kepada Islam ini, apakah ada di zaman Rasulullah SAW? Kalau ada, berarti penisbatannya benar. Ternyata tidak ada. Ya, Nabi SAW tidak berdakwah dengan musik. Para sahabatnya, apalagi mereka adalah murid-murid dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu tadi Ustaz Muhammad menyebutkan ada banyak perkataan dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum yang menjelaskan akan haramnya musik. Sehingga kalau kita sudah yakin bahwa musik itu haram, nggak boleh kita nisbatkan kepada Islam. Jangan sampai kita nisbatkan kepada Islam. Pertama itu penisbatan yang salah, dan yang kedua ya ini merupakan satu hal yang qillatul adab. Qillatul adab maksudnya tidak sopan kepada Islam. Bagaimana mungkin Islam mengharamkannya, kemudian kita malah menisbatkan kepada Islam. Dan juga ada kaidah yang disebutkan oleh sebagian ulama, mereka mengatakan al-athar la yadullu ala sihhatil amal. Ya, kebaikan yang didapat itu bukan dalil yang menjelaskan bahwa amalan itu benar. Jadi begini, contoh sekarang ada orang yang main musik, kemudian dengan musik itu orang lain bisa menjadi taubat. Islamnya menjadi baik, menjadi soleh karena musik. Kita nggak bisa mengatakan bahwa musik itu benar, halal, karena ada orang yang bertaubat. Paham ya? Sama halnya seperti ada orang misalnya dia korupsi, atau dia mencuri harta orang lain, kemudian hasilnya buat bersedekah. Masya Allah, orang-orang fakir miskin jadi mendapatkan bantuan, ya kan? Kita nggak bisa katakan karena ada efek yang baik, kemudian caranya benar. Jadi cara itu harus diperhatikan, benar atau tidak. Bukan kemudian berdalil dengan efeknya. Seperti itu. Jadi ingat perkataan Ustaz Subhan Hafizahullah ya. Kalau musik Islam itu ada, pasti kita pernah dengar Abu Hurairah. Rasul. Karena sudah ada saat itu kan Ustaz ya. Musik sudah ada di zaman dulu. Di zaman itu, tapi kita nggak pernah dengar. Ya musik ada, makanya datang pengharamannya. Udah ada. Masya Allah. Dan akan menghalalkan zaman ini, gitu ya. Apa? Ya akan ada menghalalkan. Nextnya.